Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa pembahas 1 Maryuki Kusuma dan mahasiswa pembahas 2 Audrey Jihan yang telah hadir pada Zoom kali ini. Saya sebagai penyaji, Andre Ridho Ilahi akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan dari latar belakang. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan sebuah inovasi berupa mengeluarkan program Kartu Identitas Anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati atau wali kota se-Indonesia nomor 471.13-1879 Dukcapil pada tanggal 25 Februari 2019 tentang pelaksanaan program penerapan Kartu Identitas Anak dan pemanfaatannya menyampaikan bahwa pada tahun 2019 semua kabupaten kota wajib KIA. Tujuan pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, pelayanan publik, serta upaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusi warga negara, khususnya bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah serta tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegritas dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan atau SIAP. Masalah yang ingin saya pecahkan adalah bagaimana implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung. Dan masalah kedua adalah faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam implementasian kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung. Tinjauan pustaka. Pengertian kebijakan publik adalah menurut Wall dalam Permana 2018 menyatakan kebijakan publik sebagai sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kedua, implementasi kebijakan publik. Menurut Winamo dalam Indriani tahun 2018 mendefinisikan implementasi kebijakan yang merupakan alat administrasi hukum di mana sebagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Etur 3, ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, pelaksanaan birokrasi, dan struktur birokrasi. Ketiga, tentang kartu identitas anak. Kartu identitas anak merupakan suatu program kebijakan kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota. Metode penelitian menurut Bogdan dan Taylor dalam Kayu Watu 2020, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Sugiono dalam Kayu Watu 2020, metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif itu sendiri adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Bila sekian presentasi dari saya, silakan kepada Marki, mahasiswa pembahas 1, untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, saya sebagai pembahas 1, pendapat saya itu bagian teori itu sepertinya sering digunakan oleh penelitian lain. Jadi saran menurut saya itu
lebih baik lagi untuk menggunakan teori-teori yang lainnya untuk membedakan penelitian Saudara Andre kepada penelitian yang lainnya. Gitu saja saran dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Maruyuki sebagai mahasiswa Pembahas 1, dan kita lanjut ke Audrey sebagai mahasiswa Pembahas 2. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Andre. Di sini saya sebagai mahasiswa Pembahas 2 ingin berkomentar mengenai proposal yang telah Saudara Andre paparkan. PPT yang ditampilkan sudah baik, simple, dan memanfaatkan slide-nya dengan baik. Namun pada bagian latar belakang itu, alangkah baiknya bila ditambahkan lagi dengan argumen-argumen saudara mengenai mengapa saudara mengambil tema tersebut. Jadi tidak terlalu terlihat kosong, gitu. Dan juga untuk masalah font-nya, alangkah baiknya diganti dengan yang lain. Terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya dari Audrey, mahasiswa Pembahas 2. Oke, terima kasih pada mahasiswa Pembahas 1 dan Pembahas 2. Untuk selanjutnya akan saya perbaiki dan saya tambahkan lagi untuk seminar yang selanjutnya. Udah kan? Itu gimana? Terakhir ditutup ya? Tutup. Sekian gitu. Sekian pada Gak mau ngomong nih, tinggal 3 menit lagi tuh. Ininya. Yuk. ya udah cepat. Sabar. Sekian presentasi proposal yang telah saya sampaikan. Terima kasih pada Maruyuki sebagai mahasiswa Pembahas 1 dan Audrey Jihan sebagai mahasiswa Pembahas 2 dan Pak Simon juga sebagai dosen pembimbing. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.